Shalom untuk Anda semua di mana saja berada. Apa kabarmu? Semoga kami menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama kami peperangan rohani di sini. Nah, hari ini kita akan masih membahas lagi pembahasan kita yang kemarin atau yang lalu, yaitu persiapan-persiapan apa yang perlu kita miliki atau kita lakukan sebelum kita masuk dalam peperangan rohani itu. Dan hal pertama yang perlu kita miliki sudah kita bahas kemarin, yaitu miliki kuasa dalam nama Yesus. Dan hari ini kita akan membahas hal yang kedua, yaitu doa perlindungan. Nah, saudara sahabat di mana saja berada, mari kita sama-sama membahasnya. Yuk, kita mulai. Sahabat, sebelum kita masuk di dalam satu peperangan rohani, kita perlu melakukan doa perlindungan. Sekalipun kita telah memiliki kuasa dalam nama Yesus. Lalu tentunya Anda bertanya, loh, mengapa kita harus doa perlindungan segala? Bukankah kita telah memiliki kuasa di dalam nama Yesus? Mengapa kita nggak langsung masuk dalam peperangan rohani itu? Mengapa kita nggak langsung memerangi musuh? Bukankah kita telah diperlengkapi Allah dengan selengkap senjata Allah? Dan juga sudah ada kuasa yang kita miliki. Mengapa kita nggak langsung menyerang iblis? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawabannya. Mari kita temukan jawaban atau alasan-alasannya. Dan yang pertama kita akan membaca di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum Yesus melakukan pekerjaannya pada beberapa ribu tahun yang lalu, ia memilih ke-12 murid. Dan sebelum murid-murid itu diutus dan menyertai Yesus dalam setiap pelayanan, pemberitaan kabar baik, melakukan mujizat-mujizat, Tuhan juga memperlengkapi mereka dan mengajari mereka banyak hal tentang kerajaan surga. Dan salah satu hal yang Tuhan ajarkan adalah hal tentang berdoa. Nah, hari ini kita sedang akan membahas tentang doa perlindungan. Ternyata doa perlindungan itu telah diajarkan Yesus di dalam doa Bapa kami itu, yaitu di dalam Matius 6 ayat 13. Yesus tahu bahwa saat mereka akan memberitakan kabar baik tentang keselamatan, tentang kebenaran, saat mereka akan membawa jiwa-jiwa mengenal Allah kembali, dan saat mereka memberitakan kerajaan surga, iblis tentunya nggak senang. Iblis tentunya akan marah dan ia datang untuk menyerang mereka dengan berbagai-bagai persoalan atau pencobaan, supaya sekiranya pemberitaan itu dibatalkan atau digagalkan. Nah, karena Yesus tahu bahwa si jahat itu tidak pernah berhenti untuk mencobai ataupun menghalangi, itulah mengapa ia memperlengkapi murid-muridnya dan mengajari murid-muridnya untuk masuk di dalam doa perlindungan. Nah, di sini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengapa Yesus ajarkan doa ini kepada murid-muridnya? Alasan yang pertama, karena di dalam kehidupan murid-muridnya ataupun kehidupan Anda dan saya hari ini, kita nggak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya pencobaan. Itulah mengapa kita harus ada di dalam doa perlindungan itu. Lalu manfaatnya apa atau tujuannya apa saat kita doa perlindungan? Supaya kita dilepaskan daripada yang jahat. Kita semua tahu bahwa hari ini dunia yang sedang kita tinggal sekarang adalah dunia yang jahat. Iblis menganggap seperti singa dan mencari mangsa yang siap ditelannya. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana kita bisa terlepas dari hal-hal yang jahat itu? Adalah dengan berdoa perlindungan, supaya saat kita berdoa perlindungan, segala hal-hal yang jahat itu dijauhkan atau dilepaskan. Kita terhindar dari semuanya. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, tentunya
dalam kehidupan kita dari sejak lahir sampai matinya kita, Allah nggak mungkin mau kita itu berperang aja. Kita dicobai terus, atau kita mengalami urusan-urusan tentang setan aja, tentang iblis aja. Tentunya Tuhan pun mau kita ada di dalam masa-masa tenang. Mengapa kita harus ada di dalam masa-masa tenang? Supaya saat kita mengalami masa-masa tenang itu kita dapat memberitakan kerajaan surga. Kita dapat membawa kabar baik tentang Yesus, tentang kebenaran kepada orang-orang yang belum tahu atau orang-orang yang belum mengenalnya. Kalau kita hanya terus berurusan dengan iblis, berurusan dengan si jahat, lalu bagaimana dan kapan kita akan menjadi saksinya? Jadi saat kita doa perlindungan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Atau kita terhindar dari cobaan-cobaan itu. Itulah alasannya untuk kita hari ini, kita pun perlu masuk di dalam doa perlindungan. Sebab saat kita doa perlindungan, kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Nah, kita masuk lagi di dalam alasannya yang kedua, mengapa kita harus ada dalam doa perlindungan sebelum masuk dalam peperangan rohani itu, yaitu kita dapat membacanya di dalam Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai penyambung lidah Allah, pada saat kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan kerajaan surga, tentunya iblis berusaha untuk menggagalkannya. Dan dia datang menyerang kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya Anda nggak perlu heran lagi hari ini ada berita di luar sana, kita melihatnya di sosmed. Ada gereja-gereja yang ditutup, ada orang-orang sedang beribadah dan dilarang dan sebagainya. Bahkan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipenjarakan. Bukan cuma ada di Indonesia, tapi ada juga di negara-negara yang lain. Tapi hari ini Tuhan sedang mengajar kepada kita bahwa pada saat kita ada di dalam doa perlindungan, maka kita dapat melawan semua itu dan kita dijamin untuk menang. Kenapa? Karena setiap senjata yang ditempa terhadap kita itu tidak akan berhasil. Jadi iblis itu punya rancangan, mungkin saat saya melarang mereka untuk bersaksi atau beribadah, tentunya mereka nggak akan bisa lagi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tapi itu nggak akan bisa, karena jaminannya sudah ada. Senjata-senjata apapun yang dipakai iblis untuk menyerang kita, itu nggak akan mampan, nggak akan berhasil. Bahkan ada begitu banyak tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan itu bukan untuk orang-orang yang di luar kita saja ya. Bisa juga yang ada di antara kita. Semua hal-hal yang berurusan dengan kerajaan surga, pasti selalu ada tuduhan atau ada tantangan atau ada penolakan. Tapi saat kita masuk di dalam doa perlindungan, Tuhan akan menolong kita untuk melawan tuduhan-tuduhan itu dan membuktikan bahwa kita nggak bersalah. Selain kita menang di dalam peperangan itu, kita pun dapat membuktikan kepada lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, bahwa kita nggak bersalah. Mengapa? Karena yang menjadi jaminan kita adalah kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri, yaitu firman itu sendiri.
Itulah bagian hamba-hamba Tuhan. Jadi saat kita ada di dalam penjara, atau saat kita difitnah, saat kita diolok, diejek karena nama Yesus, kita nggak perlu kecil hati, nggak perlu tawar hati, kita nggak perlu marah atau kita melawan, atau bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tapi jaminannya kita dapat buktikan kepada mereka bahwa kita tidak bersalah. Bukankah itu jaminan bagi hamba-hamba Tuhan? Nah, mengapa kita dijamin? Karena kita ada di dalam doa perlindungan itu. Saat kita berdoa, maka Allah akan melindungi kita dari segala yang jahat. Oke, kita akan masuk di dalam alasan yang ketiga, mengapa kita perlu doa perlindungan sebelum masuk dalam peperangan rohani itu. Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sebelum Yesus akan kembali ke surga, ia mendoakan murid-muridnya terlebih dahulu. Mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat dan sebentar lagi ia akan mati di atas kayu salib. Ia akan menyelamatkan isi dunia ini, ia harus mati. Dan ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya sendiri. Dan Yesus juga menyadari bahwa tentunya murid-muridnya akan mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak peperangan rohani, sehingga sebelum ia masuk di dalam penyalipan itu, ia mendoakan murid-muridnya. Dan doa yang Yesus panjatkan kepada Bapa, kepada murid-muridnya, yaitu doa perlindungan. Supaya apa? Supaya sekiranya Bapa memelihara murid-muridnya. Sehingga kalau kita belajar tentang sejarah murid-muridnya, murid-murid itu di dalam perjalanan kehidupan mereka sampai matinya mereka semua mati syahid. Tetapi mereka menang. Mengapa? Karena Yesus telah mendoakan mereka. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu bersyukur dan bangga karena kita punya Tuhan yang mendoakan kita. Jadi Yesus bukan saja mendoakan murid-muridnya, tetapi ia juga mendoakan Anda dan saya. Mengapa Yesus harus mendoakan kita? Karena Yesus tahu bahwa sebagai manusia itu kita nggak mampu pada saat kita diperhadapkan dengan suatu persoalan. Mengapa bukan kita yang mendoakan Tuhan kita? Karena kita hanya manusia biasa. Kita aja nggak mampu ngurusin diri kita sendiri. Ngapain kita bisa? Bagaimana mungkin kita bisa menolong Tuhan? Atau melindungi Tuhan? Atau membela Tuhan? Jadi Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, ia mendoakan murid-muridnya. Karena ia tahu bahwa murid-muridnya tidak mampu saat mereka diperhadapkan dengan suatu peperangan rohani. Dan juga saat ia melakukan doa perlindungan itu, ia meminta kepada Bapanya supaya Bapanya mempersatukan murid-muridnya. Supaya murid-murid itu menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa satu. Nah, saat kita melakukan doa perlindungan, Allah akan mengaruniakan atau memberikan kepada kita roh persatuan. Jadi betapa pentingnya doa perlindungan itu. Seandainya doa perlindungan itu tidak penting, mengapa waktu Yesus datang dan saat awal ia memanggil murid-muridnya, ia telah mengajar mereka. Ia langsung mengajar mereka untuk berdoa perlindungan, masuk dalam doa perlindungan. Dan ketika ia akan kembali, ia pun mendoakan murid-muridnya. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan hari ini. Mungkin dalam kehidupan kita
kita selalu berdoa. Tetapi mungkin kita belum melakukan doa perlindungan. Yang kita doakan supaya kita sukses, supaya kita panjang umur, kita berhasil, ya Tuhan memberikannya. Tuhan berikan kita sukses, Tuhan berikan kita panjang umur. Bisa berusia 70, 80, bahkan sampai 100 tahun. Tetapi di dalam kehidupan kita tuh hanya ada peperangan demi peperangan. Hanya ada tantangan, persoalan demi persoalan. Kita nggak mengalami masa-masa tenang. Mengapa hal itu terjadi? Bisa saja kita kan cuma doa minta sukses, minta berhasil, minta panjang umur. Sehingga saat tantangan-tantangan diperhadapkan kepada kita nggak mampu karena kita tidak ada di dalam perlindungan itu. Lalu satu contoh lagi, coba kita perhatikan hari ini. Ada begitu banyak pendeta-pendeta, pastor, pelayan, penginjil yang hari-hari ini berkelahi atau bertengkar dan saling menghakimi dan menyalahkan di media-media sosial. Mengapa hal itu terjadi? Bisa saja mereka tidak melakukan doa perlindungan. Yang didoakan dan diminta adalah kuasa, cuman kuasa, karunia demi karunia, sukses, berhasil dalam pelayanan itu. Ya, Tuhan memberikannya. Memang karunia itu sangatlah penting. Kuasa apalagi. Tapi kita pun perlu menyadari bahwa doa perlindungan itu pun sangat kita perlukan sebelum kita masuk dalam peperangan rohani. Karena apa? Karena pada saat kita hanya meminta karunia atau kuasa, kita berhasil dalam satu pelayanan, maka iblis akan datang dan mencobai kita. Bisa saja lewat sesama kita. Makanya Anda nggak perlu heran kalau hari ini pendeta sama pendeta saling menjelekan, saling menghakimi yang satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada roh persatuan. Nah, kenapa tidak ada roh persatuan? Bisa saja karena tidak ada di dalam doa perlindungan itu. Mereka lupa bahwa sesungguhnya saat mereka melakukan doa perlindungan itu, maka Allah akan memberikan roh persatuan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, saat seseorang melakukan doa perlindungan, maka ia akan menjadi orang-orang yang suka akan persatuan. Ia akan menjadi orang yang cinta akan damai. Ia akan menjadi orang yang tidak gampang untuk menghakimi orang lain atau menganggap dirinya paling benar dari yang lain. Ia akan menjadi orang-orang yang rendah hati dan menganggap bahwa semua yang ia kerjakan dan lakukan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini kita masih diperhadapkan dengan peperangan rohani, yaitu tidak adanya persatuan di antara kita, yang ada hanya roh-roh perpecahan, hari ini kami telah membagikan materi doa perlindungan ini untuk kita semua. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita semua untuk kita selalu ada di dalam doa perlindungan, sehingga saat kita diperhadapkan dengan peperangan demi peperangan rohani, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan menang.
Oke sahabat, sebelum kita berpisah, harapan kami semua materi dan pelajaran yang sudah kami bagikan hari ini tentang doa perlindungan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita akan sudah mulai masuk di dalam doa perlindungan dan kita akan menang di dalam peperangan-peperangan rohani itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah panglima perang kita akan memberikan kemenangan bagi kita di dalam setiap peperangan rohani itu. Harapan kami Anda juga masih tetap support kami dan memberikan subscribe, like, dan komennya dan juga doanya sehingga channel peperangan rohani ini terus berkembang dan terus maju dan boleh menjangkau orang-orang yang ada di luar sana yang mendengar dan melihatnya, sehingga saat mereka melihatnya, menontonnya, mereka juga mendapatkan kasih karunia Tuhan dan menang di dalam peperangan rohani mereka masing-masing. Nah, di akhir dari video ini saya akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.